Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 2. Tapi di pembelajaran kedua. Nah, sudah siap belajarnya? Sebelum belajar, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Paman mengajak Beni ke Pulau Bunaken. Bunaken memiliki keindahan bawah laut yang terkenal di dunia. Saat bepergian ke Bunaken, Beni menggunakan perahu umum. Bagaimana suasana di dalam perahu yang Beni tumpangi? Ayo membaca. Nah, sekarang kita baca sama-sama ya. Kita baca dengan suara nyaring. Pergi ke pulau. Paman mengajak Beni pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Perahu umum dapat ditumpangi siapa saja. Perahu umum yang ditumpangi Beni dapat memuat 30 orang penumpang. Di perahu, Beni bertemu banyak orang. Perahu berisi penumpang yang beragam. Ada penumpang laki-laki dan perempuan. Ada anak-anak, remaja, dan orang tua. Ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan turis asing. Penumpang perahu mengenakan baju yang beragam. Turis asing mengenakan celana pendek dan kaos tanpa lengan. Ada juga yang memakai pakaian seragam. Semua penumpang duduk bersama-sama di dalam perahu. Selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Paman juga berbincang-bincang dengan penumpang. Mereka tertawa bersama saat ada yang melucu. Mereka senang dengan suasana akrab di perahu. Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paman menceritakan bahwa Indonesia adalah negara pelaut. Transportasi air sudah digunakan sejak zaman dahulu. Awalnya, transportasi air hanya perahu kayu yang digerakkan tangan. Ada kano dan sampan. Sekarang, orang-orang menyeberang laut dengan perahu mesin. Ada kapal feri yang dapat menampung banyak orang. Ada speedboat yang dapat bergerak dengan cepat. Ada kapal pesiar untuk pergi jarak jauh. Seperti apakah transportasi air di masa depan? Kalianlah penentu transportasi air di masa depan. Bersiaplah, belajarlah dengan tekun dan penuh semangat. Ayo menulis. Bacalah kembali teks Pergi ke Pulau dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Tadi kita sudah membaca teks Pergi ke Pulau. Nah, sekarang kita garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf ya. Paragraf pertama, Paman mengajak Beni pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Paragraf kedua, perahu berisi penumpang yang beragam. Paragraf ketiga, selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Paragraf keempat, Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paragraf kelima, seperti apakah transportasi air di masa depan? Tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Nah, di sini kita akan mengisi isi cerita dari setiap paragraf ya, dimulai dari paragraf pertama. Kita ingat-ingat tadi paragraf pertama ya. Oke, paragraf pertama itu Paman mengajak Beni ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Paragraf kedua, perahu berisi penumpang yang beragam. Paragraf ketiga, kira-kira isi ceritanya apa? Ya, betul. Paman menyapa, berbincang-bincang, dan tertawa dengan penumpang lain di perahu. Lanjut paragraf keempat. Transportasi air sudah digunakan sejak zaman dahulu. Paragraf kelimanya, seperti apakah transportasi air di masa depan? Jadi untuk isi cerita itu nggak harus ada di awal paragraf ya, tapi apa yang ada di dalam cerita tersebut. Ayo bercerita. Alat transportasi terus berkembang. Berikut adalah gambar alat transportasi zaman dahulu dan sekarang. Pasangkanlah alat transportasi dulu dan sekarang berikut ini dengan cara menarik garis.
Ceritakan perkembangan alat transportasi yang paling kamu sukai. Di sini ada sepeda yang dahulu dan yang sekarang. Kita bikin garis ya. Ya betul, modern. Lanjut lagi yang keempat, cocokkan. Oke, yang kelima ada mesin. Oke, selesai deh. Ayo mengamati. Amati kembali teks pergi ke pulau. Perahu berisi penumpang yang beragam. Tulislah keragaman penumpang di perahu bawah ini. Nah, tadi kita sudah membaca teks pergi ke pulau. Nah, di situ terdapat berbagai macam keragaman yang ada pada penumpang tersebut. Nah, sekarang kita cari keragaman penumpang perahu tersebut ya. Yang pertama, ada penumpang laki-laki dan perempuan, berarti ada keragaman jenis kelamin. Lanjut, yang kedua, ada anak-anak, remaja, dan orang tua. Berarti ada keragaman jenjang ya. Lanjut, yang ketiga, ada penduduk setempat. Nomor 4, ada pengunjung lokal, ada turis asing. Ini merupakan keragaman. Nah, dalam keragaman kita harus saling menghargai dan menghormati. Karena menghargai dan menghormati keragaman merupakan pengamalan Pancasila yang pintar sekali yang ketiga. Karena dengan kita saling menghargai dan menghormati, maka akan terciptanya persatuan dan kesatuan. Ayo mencoba. Pemandangan di pantai sangat indah. Air lautnya bersih dan jernih. Benny bermain di pantai. Ia bermain bersama pengunjung lainnya. Mereka bermain ombak sambil berenang. Paman berpesan agar Benny menjaga keselamatan diri dan orang lain saat bermain di pantai. Menurutmu, apa yang dapat Benny lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain saat bermain air di pantai? Kan hasil tanya jawabmu. Karena masih di rumah, maka tanya jawabnya bersama keluarga ya, menjaga keselamatan orang lain. Jadi, hasil tanya jawabnya adalah 1. Memperhatikan teman yang bermain di pantai. 2. Menemani teman melakukan kegiatan di pantai. 3. Mengingatkan teman jika ada ombak besar. 4. Mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke laut. 5. Menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Ayo berlatih. Kamu sudah tahu perbuatan yang dapat menjaga keselamatan orang saat bermain air di pantai. Nah, karena tadi kita sudah menyebutkannya ya. Setiap perbuatan yang kamu lakukan pasti ada alasannya. Jadi, apa yang kamu lakukan pasti ada alasannya ya. Amati perbuatan menjaga keselamatan orang lain berikut ini. Mengapa itu dilakukan? Tuliskan jawabanmu lalu ceritakan salah satu jawabanmu di depan kelas. Tindakan menjaga keselamatan. Nah, ini tadi tindakan yang sudah kita tuliskan ya. Sekarang kita buat alasannya. Yang pertama, memperhatikan teman yang bermain di pantai. Alasannya agar dapat melihat keadaan di sekitar pantai. Kedua, menemani teman melakukan kegiatan di pantai. Alasannya agar teman tidak sendiri dan tidak melakukan hal yang membahayakan ya. Karena di pantai itu cukup bahaya kalau kita main airnya lebih jauh ya. Khawatir tenggelam. Mengingatkan teman jika ada ombak besar. Alasannya agar teman tidak tenggelam. Mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke laut. Alasannya agar terhindar dari bahaya. Menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Alasannya agar tidak ada orang yang menginjak dan terluka. Alhamdulillah, materi kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa kerjakan link soal yang ada di deskripsi video ini ya.